Jakarta kembali bergolak. Ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari ojek online hingga pelajar, turun ke jalan di depan DPR atau MPR RI pada 25 Agustus tahun 2025. Isu yang mereka bawa, penolakan terhadap kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR. Aksi ini lahir dari kemarahan publik atas keputusan DPR menyetujui kenaikan tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per anggota per bulan. Kebijakan ini dinilai sangat tidak peka karena muncul di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Harga kebutuhan pokok naik, pendapatan stagnan, dan ongkos hidup semakin berat. Namun, ini bukan sekadar soal angka tunjangan. Kepercayaan publik terhadap DPR sudah lama merosot, mulai dari kasus korupsi, absensi sidang, hingga kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Demonstrasi ini menjadi puncak akumulasi kekecewaan. Menariknya, simbol-simbol unik seperti bendera bajak laut One Piece justru memperkuat daya tarik aksi ini. Media sosial kemudian menjadi mesin mobilisasi utama. Dalam hitungan jam, isu DPR hidup mewah, rakyat makin susah viral di TikTok, Twitter, dan Instagram. Inilah yang membuat massa begitu cepat terkonsolidasi. Siapa yang untung? Siapa yang rugi dari demo ini? Bagi DPR, jelas kerugian besar. Reputasi jatuh makin dalam. Citra sebagai lembaga boros dan jauh dari rakyat semakin menguat. Bagi oposisi politik, ini peluang emas. Mereka bisa mengklaim diri sebagai pembela rakyat kecil. Bagi masyarakat sipil aktivis, mahasiswa, dan komunitas aksi ini, memberi legitimasi moral, tapi risikonya bentrok dengan aparat dan potensi kriminalisasi. Bagi pemerintah eksekutif, posisi mereka krusial. Jika presiden atau pejabat tinggi mengambil sikap tegas menolak kebijakan DPR, mereka bisa mendapat simpati publik. Tapi jika justru membela DPR, citra pemerintah ikut jatuh. Dan tentu saja, media serta influencer diuntungkan dalam hal popularitas karena isu ini viral dan penuh simbol visual. Kesimpulannya, demo 25 Agustus bukan sekadar soal tunjangan DPR. Ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap jurang ketidakadilan dan ketidakpercayaan. Dalam politik, oposisi dan aktivis jelas diuntungkan, sementara DPR jadi pihak paling dirugikan. Jika tuntutan publik terus diabaikan, aksi seperti ini berpotensi berulang dengan skala lebih besar, dan setiap kali rakyat turun ke jalan, resiko guncangan politik semakin nyata. Dari depan DPR, pesan utamanya jelas, rakyat ingin keadilan, dan mereka sudah berani bersuara.